Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heri. Ini kita akan kembali mengomentari komentar yang masuk di kolom komentar video saya. Nah, ini dari si apa ya? Di video saya yang berjudul mengomentari Yuli usai nama debat belum mulai sudah layu belum berkembang. Nah, ada dari Heri Yohanes 9669. Dia bilang pasti pendeta Esa Soru takut ya kan Bobby Herian. Kan si Bang K S2 di Belanda dan S3 di Israel kan, ngeri kali. Ini kan nyindir nih, berarti dia sedang nyindir saya dan kayak nama. Lebih soft apa? Yang bilang Kristen itu pencuri siapa? Oh, sorry, itu mah dalam kategori soft bagi kalian kan. Nah, ini saya bahas gini. Titel tuh nggak penting, yang penting itu argumentasinya. Karena gini guys ya, titel itu kan didapat dari pendidikan formal. Ingat, pendidikan itu bukan hanya formal, tapi ada pendidikan non formal. Misalnya kita belajar otodidak, ya. Banyak orang pintar tidak sekolah kok, ya kan? Bukan berarti sekolah nggak penting ya. Sekolah itu penting, kenapa? Karena adalah bagian dari pendidikan. Tapi jangan lupa, pendidikan itu bukan hanya sekolah. Anda mainkan ya, orang kadang nggak cukup sekolah, dia kursus lagi, dia ikut seminar lagi, dia baca-baca buku. Jadi Anda harus ngerti bahwa saya bukan bilang sekolah nggak penting, ya. Sekolah penting, tapi bukan satu-satunya gitu. Jadi bukan hanya Anda tuh jangan hanya mengadakan detail, ya. Ini kalau gitu Anda cuma sekolah, nggak belajar di rumah, nggak belajar di perpustakaan, nggak belajar baca-baca internet gitu. Jadi gini loh, saya katakan semuanya penting, tapi jangan hanya membatasi pada satu hal. Ya. Jadi kalau Anda, misalnya gini, ada orang tanding nih, ading ya, saya terangkan ya. Ada dua orang. Yang satu hanya sekolah saja, tapi tidak belajar yang lain. Dia tidak baca buku, tidak nonton berita, tidak apapun itu, hanya sekolah, pulang udah tidur, main, udah. Ada yang satu lagi, dia tuh belajar tidak di sekolah, dia otodidak. Dia baca-baca perpustakaan, dia ikut seminar, dia ikut kursus yang nggak formal gitu kan. Lalu dia banyak, pokoknya waktunya lebih banyak dihabiskan dibandingkan orang yang sekolah ini. Mana lebih pintar? Tentu orang belajar otodidak. Ya, cukup misalnya dia cukup lah baca buku di perpustakaan gitu kan. Itu lebih pintar guys. Kan dia menginvestasikan waktu lebih banyak dibandingkan orang yang sekolah. Ya, itu harus dipahami. Jadi maksudnya adalah pendidikan itu tidak hanya melalui sekolah. Jadi sekolah itu penting tapi tidak menjadi satu-satunya. Sama kayak gini, ya. Anda itu misalnya mau punya simpanan uang. Nah, cara kan dengan menabung. Kita tidak bilang menabung itu tidak penting, menabung penting, tapi jangan jadikan satu-satunya patokan. Anda bisa melalui jalan lain, ada banyak jalan menuju Roma. Misalnya dengan investasi, beli saham, beli emas gitu kan, itu nabung juga. Nanti ujungnya Anda akan punya uang juga yang terkumpul gitu guys. Ini bukan satu-satunya tabungan, sama kayak sekolah bukan satu-satunya jalan gitu. Nah, juga lihat dulu sekolahnya. Sekolah apa itu? Nah, misalnya kayak sekolah teologi. Itu kan diajarkan tentang dogma. Nah, saya sering katakan bahwa di dogma Kristen yang di masa itu adalah ketika ada kalimat imani saja. Kalau tidak kamu akan masuk jatuh dalam dosa. Itu kalimat yang berbahaya. Kenapa? Karena iman tuh harus punya landasan logika berpikir. Itu guys. Ya. Harus itu. Kecuali kepada hal-hal yang goib, hal-hal yang memang kita belum bisa menjangkaunya. Maka kayak sekarang ini ya, kita kan belum secara ilmu pengetahuan kita kan belum sampai kepada hal-hal goib, misal masalah surga neraka, masalah alam goib, masalah hal-hal yang tidak kasat mata. Ya, itu ilmu pengetahuan belum dapat mencapainya. Itulah dibutuhkan iman tadi, iman yang kepada hal goib saja. Tapi untuk hal-hal yang kasat mata, yang bahkan bisa dilihat dengan mikroskop, itu kita pakai ilmu pengetahuan dalamnya, pakai logika. Jadi bukan berarti agama itu semua harus pakai logika. Ada hal-hal yang bukan masuk gitu ya, bukan secara semua agama harus pakai logika, tapi ada hal-hal tertentu yang memang kita belum bisa mencapainya. Logika kita itu belum sampai ke sana, yaitu dalam hal-hal goib. Paham ya?
bisa kayak sosok Tuhan. Sosok Tuhan itu kita belum bisa mencapai situ kan, itu adalah hal yang goib. Hal goib bukan berarti tidak ada ya. Ingat, goib itu bukan berarti tidak ada. Dia ada tapi kita belum bisa mencapainya gitu. Kayak jin, malaikat kita belum mampu mencapainya. Atau surga neraka gitu kan. Itu hal goib yang alam kubur juga itu hal goib yang kita belum belum dapat mencapainya, tapi bisa dikaji secara logika guys. Itu sih pahami. Logika pikirnya kan. Sambung lagi ya saya, bentar. Nah, lalu ada kata komentar dari sambungannya dari Paulus Kurniawan 3237. Dia bilang, "Bos, kalau titel nggak penting, buat apa Anda sekolah? Semakin tinggi sekolah, cara berpikir semakin mapan dengan argumen yang mendasar." Saya katakan titel itu nggak penting, kenapa? Karena ada banyak jalan menuju Roma. Ya. Anda bisa dapatkan ilmu tanpa titel. Ada. Anda bisa baca buku pusaka, Anda bisa ikut seminar, ikut kursus gitu. Gitu guys. Jadi apa ya? Anda bayangkan ya, contoh misalnya, dulu, ingat dulu ya, sebelum ada lembaga-lembaga yang apa ya, bikin titel itu kan bikinan gitu. Asas atas suatu hasil, dan hasil itu belum tentu diuji dengan bagus. Makanya Anda tahu ada titel yang dibeli ya. Misalnya ada ijazah palsu atau ijazah yang didapat dengan hasil nyogok. Ya, ijazah yang bayaran kan ada. Intinya titel tuh ada peluang tidak didapat dengan cara berpikir. Ada orang yang sekolah tuh malas-malasan, tapi dia nyogok atau dia tuh ya nyontek gitu kan, tapi dia tidak berpikir, tidak melalui proses berpikir. Mending Anda ke perpustakaan, Anda berpikir ya, Anda bertanggung jawab atas asal ilmu yang Anda cari gitu. Itu lebih bagus. Jadi intinya adalah jangan hanya pakai satu dasar gitu, yaitu sekolah. Jadi apalagi kalau kita nggak tahu nih sekolah itu Anda tuh betul-betul sekolah apa main-main, karena itu bisa dibayar guys, ingat ya, bisa didapatkan dengan cara memberikan sejumlah uang gitu. Jadi Anda harus mengerti itu. Jadi bukan semakin tinggi sekolah saya berpikir semakin mapan. Anda belum itu tidak bukan suatu hal yang menentukan. Karena orang nggak sekolah juga bisa belajar di tempat lain guys. Itu sih pahami logikanya. Karena lembaga pendidikan itu bukan hanya sekolah. Itu ya, lembaga pendidikan adalah sekolah. Salah satunya, bukan segalanya, bukan tidak ada tempat pendidikan lain yang bukan merupakan suatu lembaga, tapi Anda belajar selalu tidak ada. Ya. Jadi contohnya kayak ilmu perbengkelan itu ada, tidak mesti harus masuk sekolah otomotif atau sekolah ya hal gitulah. Anda bisa belajar langsung di bengkelnya, praktek, lihat orang bengkel bekerja, Anda praktek sendiri, Anda coba-coba gitu. Atau misalnya orang sekolah tata boga, masak, Anda bisa otodidak, Anda melihat-lihat resep di internet, Anda coba-coba, nanti bisa. Jadi banyak jalan menuju Roma gitu loh. Ya, intinya adalah bagaimana Anda tuh berjuang untuk mendapatkan ilmu itu, bukan lembaganya yang penting. Ya, Anda sekolah tapi kalau Anda main-main percuma juga. Mending Anda tidak sekolah tapi Anda belajar yang benar di perpustakaan misalnya atau di tempat lain gitu guys. Jadi yang poinnya adalah detail tuh nggak penting. Ya, jangan dewakan detail, jangan. Ya, karena ada orang-orang yang dapatkan detail tuh kosong guys. Ya, kosong dalam artian dia tuh tidak berpikir. Dia hanya nyontek, hanya bayar untuk dapat detail guys. Itu sih pahami logika pikirnya. Maka saya bilang bahwa apa Anda pikir tempat belajar hanya sekolah? Anda belum tahu sama Albert Einstein. Nah, Albert Einstein itu tidak sekolah, ya. Atau sekolahnya ya minim lah. Jadi dia pintar, diakui kepintarannya. Itu menjadi bukti bahwa sekolah bukanlah satu-satunya tempat untuk menjadikan kita pintar, enggak, ya. Nah, apa bahasan dia? Aneh guys, bahasannya nggak nyambung nih. Si Paulus Kurniawan
37 apa kan dia bilang ya. Bobby Herian, tentunya kamu tahu siapa yang mengajar dan memotivasi dia. Kan dia ngomong tentang sekolah ya, ingat ya. Titel itu adalah dari hasil sekolah formal. Ya, titel. Karena titel itu kan berarti kan resmi. Titel ya, itu satu yang resmi. Beda dengan apa ya? Dengan misalnya kita sebut dia orang pintar, itu bukan titel ya. Misalnya uh, orang ini adalah orang ahli bela diri, itu bukan titel ya. Titel itu adalah suatu hal yang resmi. Misalnya dia nih punya sabuk hitam, itu titel. Sabuk hitam itu titel. Tapi kalau kita bilang dia ahli bela diri, ya itu nggak titel. Itu adalah suatu julukan, suatu penghargaan kita untuk menyebut bahwa dia tuh memang ahli di bidang itu gitu. Jadi harus bisa bedakan titel dengan julukan ya, itu dua hal berbeda. Jadi kalau dia bilang bahwa tentunya kamu tahu siapa yang mengajar dan memotivasi dia, ini berarti tidak berhubungan dengan sekolah, guys. Berarti Albert Einstein mengajar, belajar, dan dimotivasi tidak di sekolah. Sebenarnya dia ngomong tentang sekolah, kan? Titel itu kan tentang sekolah. Dan dia rajin datang ke pertemuan atau jurnal para ilmuwan. Nah ini kan tidak lagi berhubungan dengan sekolah, karena kalau kita ngomong tentang pertemuan atau jurnal para ilmuwan, apakah itu dia datang ke situ dia dapat titel? Kan tidak. Intinya ABS nggak punya titel, dia hanya punya penghargaan berupa julukan. Orang menjuluki dia adalah orang pintar, penemu dan segala macam. Tapi itu bukan titel, guys, sekali lagi ya. Jadi ABS itu tidak punya titel dari sekolah formal yang resmi gitu. Bukan ujuk-ujuk jadi orang pintar jenius. Memang iya, ya orang pintar jenius itu ada bakat, tapi bakat itu tetap harus diasah. Jadi sama kayak Anda tuh punya batu mutiara, tapi kalau tidak diasah ya tidak keluar mutiaranya gitu. Jadi orang pintar itu memang melalui proses. Berbakat apapun dia, pasti ada proses pembelajaran. Tapi kita kan ngomong tentang titel. Titel itu beda dengan proses pembelajaran. Jadi si Paulus Kurniawan nggak bisa bedakan antara titel dengan julukan, nggak bisa dia. Titel didapatkan dengan sekolah formal. Julukan didapatkan dengan itu pengakuan yang diberikan kepada orang-orang yang kita nilai mampu untuk ya memang memiliki itu gitu. Nah, ini saya bukan ngomong tentang proses orang tuh ujuk-ujuk jadi orang pintar, enggak. Yang saya bicarakan adalah titelnya itu. Yang nggak penting itu titelnya. Jadi orang bisa pintar tanpa titel. Orang bisa pintar tanpa titel dan orang bisa pintar dengan titel. Maka titel itu tidak penting. Yang penting adalah prosesnya. Ya, ingat prosesnya, bukan titelnya. Karena titel bisa didapat dengan contoh gini, misal kayak titel SIM. SIM itu kan titel. Ada orang yang nggak ada SIM, tapi dia bisa mengemudi. Ada orang nggak ada SIM tapi bisa mengemudi, ada ya. Jadi dia anda kira tuh patokannya ada orang punya SIM yang bisa mengemudi. Ada juga tuh orang punya SIM dan berat, yang punya SIM tuh nyogok gitu kan. Jadi bahkan dulu orang nggak perlu SIM, nggak ada SIM dulu. Dulu awal-awal mobil diciptakan tuh nggak ada SIM, tapi orang fun aja mobil aman-aman saja. Intinya adalah SIM tuh hanya untuk verifikasi saja, guys. Ya. Jadi bukti yang memang SIM itu bukti, tapi bukan bukti yang 100% pasti. Karena kita bisa juga jangan jadi misal kayak saya nggak ada SIM. Karena SIM saya memang saya nggak ada SIM ya, karena memang dulu pernah ada SIM tapi habis mati itu masa panjang. Tapi saya fun fact saja, motor saya bisa bawa motor, boleh diadu gitu kan, bukan mobil ya, motor guys ya. Jadi maksud tuh gini loh, jadi nggak semua patokan tuh adalah titel, nggak semua patokan titel guys. Makanya Benson itu adalah orang yang tidak bertitel. Ya, kenapa? Karena dia tuh tidak datang, dia tidak ke sekolah, dia hanya datang seperti kata si Paulus ini kan, dia datang ke pertemuan dan dunia para ilmuwan. Jadi melalui proses. Saya tidak bicara tentang prosesnya, saya bicara tentang titelnya.
Ya, ngerti ya? Detail itu adalah proses dari sekolah. Kalau Anda tidak sekolah, Anda tidak mungkin dapat detail. Orang-orang yang hanya belajar di buku perpustakaan, belajar otodidak itu tidak akan punya detail mereka. Ya kan? Jadi, itu sih pahami pikirnya, guys. Dan kata dia lagi, dan mudah saja mengetahui orang yang pendidikan baik. Cukup 5 menit ngomong, orang sudah tahu kualitasnya. Penyampaian runtun, dia adalah landasan argumennya mapan. Bukan mengambil sepotong potong ayat terus keluar. Dengarkan juga sumber lain yang kompeten. Lebih tahu nih, saya bahas dulu ya. Jadi gini. Kata dia, cukup 5 menit ngomong, orang sudah tahu kualitasnya gitu ya. Orang yang paling ngomong beda dengan orang yang cerdas, beda ya. Jadi semua isi kepala itu tidak hanya melalui media ngomong, tapi juga melalui media ketik, tulis, atau bahkan apa ya? Siapa kayak gini ya? Anda bayangkan ya. Kita tahu misalnya ada di teknologi misalnya ada komputer yang posisinya bagus, tapi ini ya nggak bagus, apa namanya ya, prosesornya bagus, kan untuk mengetahui kepentingan suatu komputer itu kan dari prosesornya, apakah Core i9 atau Core AMD apa gitu kan. Nah, kebetulan outputnya itu misalnya VGA-nya jelek, VGA jelek, ya nggak nyambung. Ini komputer cerdas, tapi apa ya, outputnya jelek. Berarti kan sama kayak orang cerdas tapi nggak pada ngomong. Kayak gitu ya, karena bisa bedakan ya. Cara ngomong dengan isi kepala itu yang disamakan. Ya, karena cara ngomong adalah output. Ada orang pintar nggak pada ngomong. Ada tahu banyak orang nggak. Jadi ada gini loh, ada orang yang kor-kor di luar sana, tapi dia tuh nggak cerdas, hanya pandai ngomong, tapi nggak ada isi yang diomongin salah semua. Jadi bukan pada kelancaran orang tuh ngomong atau pada cara ngomongnya gitu. Jadi ada tuh nggak bisa menilai orang ngomong itu adalah menentukan kepintarannya, enggak, karena harus tes dengan cara lain. Maka contoh kayak ada tahu namanya ujian. Ujian itu kita hanya duduk baca baca soal, tulis jawaban. Ada ngomong nggak? Nggak ada. Jadi tes orang pintar itu bukan hanya melalui omongan, karena banyak orang nggak pintar tuh pandai ngomong. Ya, ada orang pintar. Contoh orang yang misalnya dagang obat yang ya kayak gitu itulah. Atau orang ada pengen ya, ada misalnya kaum penyembah sapi, itu pandai ngomong dia. Tapi ngomongnya ngawur semua gitu. Ini patokan bukan hanya ngomong, tapi intinya adalah kepintaran seorang itu jangan nilai dari omongannya saja. Ya. Ada orang yang ngomong kelihatannya benar padahal salah gitu kan. Intinya adalah orang ini nggak ngerti bahwa melihat sesuatu tuh bukan seperti itu, harus dikaji secara detail, lihat dari banyak aspek, bukan hanya cara ngomongnya, guys. Itu sih pahami lagi pikirnya. Jadi Anda tuh cukup 5 menit ngomong nih, orang jadi tahu kualitasnya bagaimana ceritanya. Anda terlalu dangkal, Anda terlalu cepat menyimpulkan, itu masalahnya. Untuk menilai kualitas seseorang itu kita harus kaji secara komprehensif. Makanya ada banyak tes. Ada tes macam-macam, tes tertulis, tes lisan dan segala macam. Jadi ngomong juga tentang topik yang dia bicarakan, yang dia sedang omongkan. Itu harus dipahami gitu loh guys, lo bikinnya. Penyampaian runtun, jelas, landasan argumennya mapan. Jadi guys ya, ini ngomong tentang hafalan lagi kalau gitu. Misalnya gini, ada orang yang hafal Pancasila ya, dia bisa menyampaikan runtun ya, tentang Pancasila, sila pertama, kedua, Maha, tapi dia hanya hafal, dia nggak ngerti arti maksudnya. Jadi nggak mesti harus begitu. Jadi nggak begitu metodologi untuk menentukan orang itu cerdas, nggak begitu guys. Karena dia bukan mengambil sepotong ayat terus keluar, guys ya, ingat ya. Kita harus mengerti bahwa sepotong ayat itu nggak masalah kalau tidak bertentangan dengan perikopnya, dengan konteksnya. Jadi bukan masalah mengambil ayat sepotong, tapi ketika Anda mengambil itu, apakah itu masuk akal apa tidak? Anda ngambil suatu perikop pun kalau tidak masuk akal juga nggak masalah, guys. Misalnya gini, misalnya ada
misal ada satu kalimat, ini Bapak Budi. Ada lagi kalau begini adalah, ini Ibu Budi. Bapak Budi namanya ini bla 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 gitu. Nah, kita ambil kalimat ini Bapak Budi untuk membuktikan bahwa Bapak Budi adalah ini gitu. Apa itu salah? Tidak, itu benar. Anda tidak perlu ambil konteksnya, karena yang dibahas hanya ini Bapak Budi, selesai. Tapi kalau Anda bilang bahwa ini Bapak Budi, lalu ada 7 bapak lain, itu bukan masalah. Ini bukan masalah pada mengambil sepotong ayatnya. Tapi apakah ayat itu bertentangan dengan ayat lain, atau di luar konteksnya, atau perikopnya? Kalau tidak di luar konteks, nggak masalah ambil sepotong ayat itu, guys. Karena kita nggak mungkin juga ambil satu konteksnya, karena untuk menjelaskan sesuatu, misal kita hanya ingin menjelaskan bahwa Bapak Budi itu ini, ya sudah, Anda ambil ayat yang kalimat yang berbunyi bahwa ini Bapak Budi, selesai. Anda tidak perlu ambil yang ini Ibu Budi, Bapak Budi, ini nggak perlu. Jadi dia mengerti bukan pada masalah mengambil sepotong ayat atau tidaknya, tapi adalah apa yang Anda sampaikan itu logis apa tidak gitu, guys. Dengan juga sumber lain yang kompeten, supaya tidak dibanding ketahuan. Nah, sumber yang kompetennya bagaimana dulu? Ingat ya, Anda tidak bisa menjustifikasi sumber kompeten itu berdasarkan dari Anda saja. Ya, bagi Anda kompeten, bagi kita belum tentu. Ini ya kalau kita tuh harus melihat dari, kalau saya pribadi saya melihat dari banyak sisi. Ya. Jadi saya tidak hanya melihat bahwa ini kata orang ini kompeten, saya cek dulu kompeten apa tidak gitu. Karena kompeten versi Anda beda dengan versi saya, bisa jadi beda gitu. Nah, bagi mereka tentu yang kompeten itulah para pendeta. Nah, kalau Anda bayangkan ya, semua orang memakai logika itu bahwa yang kompeten itu hanyalah pendeta. Berarti kan ustadz tidak, atau yang tidak, itu bahaya sekali. Jadi intinya adalah jangan pernah memaksa orang untuk meyakini kompetensi yang sama dengan Anda. Anda meyakini bahwa si Anu kompeten. Kita cek dulu. Kalau tidak sesuai logika kita tidak katakan kompeten. Jadi kompeten itu adalah nilai dari logika masing-masing. Itu loh logika. Jadi saya setuju dengan pernyataan bahwa dengarkan sumber lain yang kompeten, tapi kompetennya bagaimana dulu? Itu dipahami logika pikirnya, guys. Ya. Jadi kalau dimaksud dia pendeta, mohon maaf, bagi saya pendeta tidak kompeten, gitu kan? Lebih kompeten para mualaf. Ya mereka tuh memang melalui proses berpikir yang tidak hanya belajar dogma, tapi juga mempertanyakan dogma itu yang kritis. Itu dipahami logikanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.